Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana pengacara dari TPUA, pengacara dari Roy Suryo CS, yakni Ahmad Kozinudin. Ya, teman-teman mungkin sudah tahu lah ya siapa Ahmad Kozinudin, seperti apa perilaku dia, seperti apa tingkah laku dia, yang sering marah-marah, selalu kalah di pengadilan, dan lain sebagainya. Saya mendapatkan sebuah video di mana Kozinudin ini ngamuk-ngamuk dan marah-marah di Polda Metro, dan teriak-teriak sambil menyatakan perang kepada Pak Jokowi. Loh, kok ini orang mau perang gitu ya kan? Ini negara hukum, bos. Perangnya itu nanti di pengadilan. Jangan teriak-teriak perang duluan nih. Tapi ya Anda tidak mau masuk pengadilan. Anda malah ngemis-ngemis ke Pak Prabowo agar menengahi kasus ini. Jangan gitu, Kozinudin. Selain itu, saya juga punya video di mana Sugi Nur lagi-lagi protes dan tidak suka dengan pengangkatan Mr. Q atau Mr. Kodari menjadi kepala staf kepresidenan. Entah kenapa dia nggak setuju gitu. Dan dia sampai emosional mengatakan, Kodari ini termul, pendukung Jokowi selama 10 tahun. Lah, kalau memang Kodari bisa bekerja dan presiden merasa membutuhkan keilmuan dari Kodari, kemampuan dari Kodari, kenapa tidak? Dan kenapa tidak kalau memang Kodari kompeten di bidang itu ya? Wajar-wajar saja dia dilantik daripada melantik Anda gitu, entah sebagai apa, entah kompeten apa tidak ya kan? Tapi ya saya tuh bingung. Sekarang Sugi Nur ini mengungkit-ungkit perjuangan dia, keringat dia ketika mendukung Pak Prabowo tahun 2019, hartanya segala macam diungkit-ungkit. Apakah Anda juga mau jadi pejabat? Hah? Apakah Anda juga mau jabatan gitu, ngungkit-ungkit masa lalu? Kan Anda sendiri juga yang mengatakan bahwa ya mungkin entah Anda atau teman-teman Anda yang mengatakan bahwa Pak Prabowo pengkhianat ketika rekonsiliasi dengan Pak Jokowi. Aduh, makanya sekarang Anda sedang berusaha memisahkan Jokowi dan Prabowo kan? Nggak bisa, bos. Nah, terakhir teman-teman, saya punya video di mana ini informasi penting mengenai RUU perampasan aset yang konon kabarnya sudah akan dimulai dibahas oleh Balik DPR. Nanti kita simak videonya ya. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita menyatakan siap melayani tantangan perang terbuka dari saudara Joko Widodo, dan kita akan buktikan bahwa di negeri ini keadilan masih ada. Sejak awal saudara pelapor, saudara Joko Widodo itu sudah punya niat jahat. Jadi keliru kalau dia tidak punya niat untuk membicarakan rakyatnya dengan laporan yang dia buat. Karena itu kami berpesan kepada kubu Joko Widodo, Anda sudah memulai perang semesta dengan melaporkan 12 orang terlapor yang namanya hari ini mulai disidik. Kita menyatakan siap melayani tantangan perang terbuka dari saudara Joko Widodo, dan kita akan buktikan bahwa di negeri ini keadilan masih ada. Kerusakan bangsa ini lalu kita wariskan kepada negara. Lah ini utang 8.000 triliun. Semua IKN mangkrak. Itu berapa kerusakan negara? Kalau saya jadi ketua KPK, proyek ikan itu adalah proyek yang merugikan keuangan negara, menguntungkan diri sendiri, orang lain, dan atau korporasi, maka melanggar pasal 2 dan atau pasal 3 Undang-Undang 3199. Maka saudara Joko Widodo, kalau saya jaksa agung, saya akan sidik saudara Joko Widodo karena telah melanggar undang-undang korupsi. Bentar, suruh Kozinudin dulu lap dulu tuh samping bibirnya ya kan. Tadi dia bilang IKN mangkrak. Lucu banget orang ini. Tadi dia bilang siap perang semesta dengan Jokowi. Jokowi punya niat jahat memenjarakan rakyatnya. Loh, nggak kebalik gitu? Kan Anda yang punya niat jahat mengungkit-ungkit dan mengganggu keluarga Pak Jokowi. Hah? Pak Jokowi hanya menggunakan hak hukumnya 1 kali di Polda Metro. Anda sudah melaporkan Jokowi di Polda, di Barreskrim, melaporkan di Jogja, melaporkan di Pengadilan Solo Surakarta, melaporkan di Pengadilan Jakarta. Pak Jokowi cuma sekali loh melapor. Anda bilang punya niat jahat. Anda sudah berkali-kali melapor loh. Sadar diri Kozinudin. Dibilang pula IKN mangkrak ya kan. Kemarin YouTuber Nusantara ke sana ke IKN membuktikan bahwa IKN tidak mangkrak sama sekali Kozinudin. Makanya mata tuh dipakai gitu. Aduh, nggak jelas juga orangnya. Oke teman-teman, Kodari ya. Prabowo melantik beberapa menteri, salah satunya Kodari. Kodari dilantik menjadi Menteri Staf Khusus Kepresidenan. Ngapa pula orang ini ya kan? KSP ya. Ya kayak ngabalin dulu lah. Oke, jadi Kodari ini kan penyembah Jokowi. Kodari ini salah satu ternak peliharaannya rezim terkutuk
laknatullah Jokowi 10 tahun yang lalu. Qaudari ini penjilat dan penyembah rezim Jokowi. Udah macam Tuhan aja orang ini ya ngomongnya. Qaudari ini jualannya survei ya. Emang itu kerjaan dia. Dan sekarang hartanya berlimpah ruah ya. Dalam tanda petik tidak lazim ya. Beratus-ratus miliar atau berpuluh-puluh miliar itu saya pernah dibaca itu. Oke, saya nggak mau bahas itu, tapi intinya Qaudari ini adalah termul ya, penjilat, pendukung, penyembah rezim terkutuk Jokowi 10 tahun yang lalu. Dan tentu dia dulu juga salah satu orang yang mati-matian menyerang Prabowo. Nah sekarang dia dilantik menjadi Menteri Staf Khusus Kepresidenan. Menteri Staf Khusus Kepresidenan. Nggak salah gitu. Nyebut aja salah gitu ya kan? Nah, ini yang saya nggak ngerti ya. Jujur ya, kan saya kan oposisi. Jadi saya bebas ngomong. Makanya nggak ngerti. Tapi sampai detik ini yang penting saya bukan penjilat. Dulu 2019 tenaga, harta, waktu, pikiran ya saya korbankan untuk Prabowo, berjuang di garda terdepan, keliling Indonesia. Ya kan, membela Prabowo. Saya dulu begitu. Lah, maksudnya 2019 wajib ganti presiden. Maksudnya apa ini? Dan pada saat yang sama, saya memang keras mengkritik rezim yang menurut saya waktu itu sangat terkutuk dan laknatullah. Waduh. Oke. Terkutuk. Nah, jadi sekarang bahkan Qaudari ini adalah orang yang mendukung Jokowi 3 periode nih. Qaudari ini luar biasa ini. Orang ini kenapa ya? Dia ngungkit-ngungkit, saya mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta. Terus kenapa? Sekarang mau dapat jabatan gitu, ah? Sekarang mau dilirik Prabowo gitu. Aduh. Suginur nggak minta sumbangan juga kayak Bang Tri. Oh, nggak mungkin ya, Suginur lumayan mungkin hartanya teman-teman. Nggak kayak Bang Tri yang pas keluar dari Bui ya ngemis-ngemis minta donasi gitu ya kan, sambil ya embel-embel menyerang Jokowi. Nah inilah orang-orang yang mungkin tidak bisa makan kalau nggak nyerang Jokowi teman-teman ya. Joko Widodo telah melakukan tindak pidana yaitu pencemaran nama baik dan fitnah. Oleh karenanya itu menjadi potensi ke depan yang dalam waktu mungkin entah 1 hari, 2 hari, seminggu, atau jangan terlalu lama, kita akan segera laporkan itu. Sebagai bukti kita serius menghadapi ketidakjujuran, keadilan, manipulasi, kebohongan dari Joko Widodo yang berkaitan dengan dokumennya itu. Mudah-mudahan upaya ini dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh. Mau menzolimi orang, ya kan? Mau menyerang orang, mau memfitnah orang. Bawa-bawa nama Allah. Inilah ini orang-orang yang selalu bermain-main dengan narasi-narasi agama ya begini, biar dapat simpati dari pendukungnya yang nggak sok-sok agamis itu juga. Aduh. Sekaligus menjadi nanti bukti bahwa memang Presiden Republik Indonesia yang bernama Joko Widodo itu adalah pendusta, pembohong, dan telah merusak citra bangsa Indonesia. Sekarang tambah lagi dengan putranya Gibran yang juga dipermasalahkan dokumennya. Oleh karena itu, prinsip perjuangan kita adalah adili Jokowi, maksulkan Gibran. Adili Jokowi, maksulkan Gibran. Kalau bisa, Prabowo harus melakukan upaya mendukung itu. Terakhir ini, Prabowo harus jadi mendukung Prabowo itu. harus mendukung. Hah? Dia punya aparat kepolisian yang bisa diperintahkan untuk memproses menuju adili Jokowi. Dan dia punya juga komunikasi politik, koordinasi, konsolidasi dengan partai-partai politik yang bisa masuk ke ruang parlemen, DPR, terus ke MPR untuk bisa memaksulkan Gibran. Jadi ini adalah kewenangan yang bisa dia lakukan. Makin nggak jelas Karena orang-orang itu ini kita ya. tantang itu. Prabowo harus mendorong proses peradilan Joko Widodo dan mendorong juga agar Gibran Raka Buming Raka
dimaksudkan. Kayaknya makin keras suaranya ya. Duit Bohir udah cair, Rizal Padilla. Duit Bohir udah cair belum? Kalau lagi-lagi teman-teman, saya mau mengatakan ya, nggak serang Jokowi, nggak makan. Dia, orang-orang ini ya, jual buku, ya sambil menyerang Jokowi. Jadi embel-embelnya itu ya serang Jokowi, keburukan Pak Jokowi. Gitu cara mereka jual buku biar laku. Kalau nggak serang Jokowi, nggak bakal laku bukunya. Nggak ada yang mau beli. Emang dia siapa sih orang-orang ini? Tadi dia bilang Prabowo harus bertindak. Waduh. Adili Jokowi, makzulkan Gibran. Hei, kunyuk. Aduh, Pak Tua, Pak Tua. Kalau lagu Fals ini gimana lagu Fals itu ya? Pak Tua, sudahlah. Engkau sudah terlihat lelah. Oh ya. Pak Tua, dengarkan. Anda mungkin sudah bau. Bau apa teman-teman? Bau apa? Coba komen di bawah. Bau apa orang ini? Saya mau katakan satu hal. Kalau kalian memang ingin mencari kebenaran material terkait dengan ijazah Pak Jokowi, maka tunggu proses peradilan dan bilang, Pak Kapolda, tolong cepat beri kepastian hukum. Kalau kami tidak jadi tersangka, hentikan. Kalau tersangka, tersangkakan. Kita tempur di pengadilan. Itulah yang kami dorong dari kami Jokowi. Itu gentleman. Begitu baru gentleman. Itu statementnya sudah, ancaman itu udah lama ya, sudah bosan kami mendengarnya. Ya, sampai bosan. Kalau kami takut, kami berhenti. Ya, Bang Rasman. Ya, nggak makan kayak gitu sama kami. Nggak makan. Pertama tadi ya, begitu percaya dirinya Bang Ade Dermawan, itu kacamata, bentar. Bicara kacamata. Kan dipotong. Padahal yang dicari seluruh rakyat Indonesia adalah ijazahnya Jokowi sebagai presiden. Itu siapa orang itu? Nggak penting juga bagi kami itu. Tetapi kan Bang Rismon bilang nggak boleh closing statement dipotong. Jangan dipotong sama. Ya. Jadi yang dibutuhkan rakyat itu ijazah yang pernah dipakai sebagai calon presiden 2 kali, bukan ijazahnya siapa itu, nggak penting itu kita persoalkan di sini. Rismon, gue tahu ya. Kau kan teriak gitu ya kan. Cuma Jokowi yang ijazahnya berkacamata. Itu penelitian Anda kan. Aduh, penelitian lu tuh abal-abal. Penelitian kau tuh nggak jelas. Penelitian kau soal kacamata sudah dibantah dan dibongkar di Rakyat Bersuara. Jadi jangan bawa-bawa lagi. Kita cari jasa Jokowi. Yang berkacamata siapa tadi itu ya? Ini kan upaya untuk membungkam penelitian abal-abal kau yang nggak jelas itu penelitiannya. Itu cara membungkamnya, tapi kau nggak bisa menjawab kan? Kamu nggak bisa membalas kan? Apa balasan kau? Katanya cuma Jokowi yang berkacamata di Indonesia ini jasanya. Tapi tadi ada yang berkacamata ya kan? Waktu ditampilkan di Rakyat Bersuara, kau nggak bisa ngomong, kau diam, nggak bisa ngapa-ngapain. Ini pembanding dengan penelitian lu yang abal-abal, Rismon. Pakai kacamata kuda, kacamata las, kacamata renang, nggak peduli. Ngeles dia, ngeles. Kenapa kalian nggak berani menampilkan, memotokan ijazahnya Pak Jokowi terus tampilkan di sini? Kenapa mesti ijazah orang lain? Di pengadilan, Rismon. Di pengadilan. Presiden. Di pengadilan nanti. Itu aja. Ya. Oleh karena itu penelitian kami ya tetap tegak berdiri. Kenapa? Ya bisa direkonstruksi sama orang lain kok. Bahkan ada source code-nya kok. Nah kami kami tantang pihak Jokowi atau pihak pelapor berani bersama. Padahal ayo kita seminarkan. Ayo kita seminarkan bersama yuk. Kok seminar sih? Jadi kalau cuma ancaman bos, tersangka lah apalah. Kok seminar sih? Nanti aja itu dulu kita pikirkan. Gak makan sama kami ancaman-ancaman itu. Gak makan. Terserah mau ditersangkakan atau enggak, terserah. Yang penting ya hasil kami begini. Gak makan itu sebagai legasi bagi kami, legasi pemikiran bahwa ada anak bangsa loh. Ya berdasarkan bukti-bukti yang kami miliki, meskipun banyak yang disembunyikan oleh UGM, ya dengan yang ada itu kami lakukan kajian-kajian yang bisa dipertanggungjawabkan. Kajian apa? Kajian. Nggak makan sama kami. Nggak makan katanya, tapi keliling lembaga, ke Kompolnas, ke Komnas HAM, ke Ombudsman, ke DPR. Nggak makan apa? Kau takut itu? Ngomongnya takut. Badan Legislasi DPR RI melakukan rapat pleno dengan Wakil Menteri Hukum dan Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu sore. Dalam rapat balik tersebut, Wamenkum Edi Hiarit mengusulkan 5 RUU prioritas di tahun 2025 dan 17 RUU di tahun 2026. Dalam usulan RUU, salah satunya yakni rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai sanksi bagi para pejabat yang melakukan korupsi. Ketua Badan Legislasi DPR RI, Bob Hasan, mengatakan RUU Perampasan Aset menjadi prioritas dan sudah mulai tahap pembahasan di tahun 2025.
kita mulai pembahasan. Nah, terpenting sekarang ini publik harus tahu isinya. Itu yang saya sampaikan minggu kemarin ya. Jadi, meaningful partisipasi publik, pemaknaan daripada isinya dan sebagainya. Selama ini kan publik hanya mengetahui daripada judulnya, gitu loh. Nah, nanti akan semakin terang dan jelas, dan kita tidak boleh tergesa-gesa juga dalam menyusun undang-undang. Kalau 1-2 pasal boleh, 1-2 hari, 3 hari nggak ada masalah, 1-2 pasal. Tapi kalau berbagai undang-undang segala macam kan ada sangkut pautnya dan ada singgungan ya antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain yang harus diperhatikan. Itu yang namanya harmonisasi dan sinkronisasi. Wamenkum Edi Hiaritz mengutamakan pemaknaan isi serta partisipasi publik secara keseluruhan. Semua. Ya. Jadi harus dilihat. Jadi saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bob untuk kita harus melihat kembali. Iya. Ya. Karena yang namanya perampasan aset itu kan tidak hanya korupsi. Iya. Ya. Sebelumnya dalam tuntutan yang disampaikan rakyat, mendesak pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU perampasan aset bagi para pejabat yang terlibat dalam kasus korupsi yang merugikan negara. Menteri Keuangan yang baru, ya, koboi kita Pak Purbaya. Koboi kita ya kan. Beliau mengatakan bahwa terlalu lama ekonomi Indonesia itu nginjak rem, ya, disiplin fiskal bagus, ya, ngeluarin duit hati-hati bagus. Nyimpan uang di Bank Indonesia bagus, tetapi sebetulnya kalau kelamaan diinjak rem, mobilnya nggak bergerak. Karena itu pada hari ini Pak Purbaya ya mencoba dengan pendekatan baru, pendekatannya injak gas. Pasar ekonomi harus diguyur dengan uang. Ada simpanan uang di Bank Indonesia berapa? 500 miliar, 400 miliar ya Pak ya. Triliun. Triliun. Ya. Oh, berarti nggak ngantuk ini. 400-500 triliun diambil 200 triliun, ya, ditaruh di bank. Supaya apa? Supaya bank punya likuiditas. Ya. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak pada kesempatan kali ini, dan aduh, semakin emosi aja tiap hari kita melihat dan menyaksikan tingkah laku gerombolan pembenci Pak Jokowi ini ya. Gerombolan pemburu ijazah Pak Jokowi, mulai Kosinudin, kemudian siapa lagi tadi, Bang Tri, Gus Nur lagi, Suginur, siapa lagi tadi teman-teman, Rismon yang katanya nggak takut, nggak makan sama kami, tapi ya nggak mau masuk pengadilan, nggak berani dia masuk pengadilan pembuktian, ya pembuktian mereka nol. Tadi dia ngomong hanya seminar, ngapain diseminarkan? Tunggu aja di pengadilan tuh. Yang memang betul-betul punya legal standing yang kuat untuk menjadi hakim yang ideal bagi Anda semua. Jadi nggak usah diseminarkan, tunggu aja di pengadilan, nggak usah kesana kemari, nggak usah melapor Komnas HAM, nggak usah teriak kriminalisasi, itu nggak gentle namanya, itu kampungan namanya. Jadi nggak usah lah. Dan tadi Suginur ngapain pula dia ngungkit jasa dia ke Pak Prabowo seperti apa? Mau jabatan juga dia? Atau mau seperti apa ini? Orang-orang ini ya, gerombolan-gerombolan ini sepertinya mau memisahkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo biar dia bisa masuk ke pemerintahan Pak Prabowo. Entah itu dapat jabatan, entah itu dapat apa. Itu seperti yang ingin mereka lakukan teman-teman. Apalagi ya kalau bisa memisahkan Prabowo Jokowi, ya nanti kan bisa menjatuhkan Gibran. Nanti kalau Gibran dijatuhkan ya mungkin dia bisa mendorong Anies kah, bisa mendorong siapa? Kemarin ada yang mau mendorong itu juga, si Betor katanya menjadikan siapa yang Egy Sujana jadi wapres ya. Mungkin itu yang mau dilakukan sama mereka teman-teman. Tapi sayangnya ya itu hanyalah angan-angan dan selalu menjadi harapan mereka. Karena Pak Prabowo sepertinya sudah tahu gitu siapa yang menjadi benalu di dalam negeri ini ya kan, yang selalu bikin gaduh, bikin ribut ya. Buktinya partai-partai tidak ada yang peduli dengan isu yang mereka angkat. Pemerintah kabinet merah putih juga tidak ada yang peduli dengan isu yang mereka angkat. Kabinet fokus bekerja, presiden dan wapres fokus bekerja, partai-partai fokus di DPR. Jadi nggak ada yang mempedulikan mereka. Mereka bersurat ke DPR, mereka bersurat ke presiden, dicuekin, ya kan? Nggak ditanggepin, mereka marah-marah, mereka ngamuk-ngamuk, ya kan? Sampai kemarin Kosinudin juga curhat. Pernah diusir dari DPR. Nah inilah orang-orang ini, nggak ada yang peduli sama kalian. Jadi nggak usah sebut-sebut nama Prabowo lah. Kayak si Rijal Padilla tadi tuh. Prabowo harus turun, Prabowo harus mendengarkan, harus memakzulkan Gibran, harus mengadili Jokowi. Hello, ngaca kau woi. Siapa kau ngatur-ngatur Pak Prabowo, ha? Siapa kau ngatur-ngatur Pak Prabowo?
Aduh, orang-orang ini nggak tahu diri semuanya teman-teman, asli. Nggak jelas orang-orang ini loh. Tunggu aja di pengadilan, nanti kau buktikan semua di pengadilan tuh. Kalau memang Jokowi bersalah ya proses. Kalau Pak Jokowi nanti nggak bersalah, terbukti jasanya benar, ya kalian yang diproses kan gitu doang. Nanti jangan pula kau katakan pengadilan itu diatur-atur Jokowi. Jangan pula kau bilang polisi diatur-atur Jokowi. Udah basi. Udah basi itu semua. Udah basi, udahlah. Apa yang kalian omongkan tuh nggak ada gunanya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.